Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dengan materi Contemporary Issue in Leadership. Adapun anggota kelompok kami ada Kevin, Rizka, Fikri, Leli, Sherly, Raisman, dan Andini. Teori kepemimpinan karismatik. Pengikut membuat atribut kemampuan kepemimpinan heroik atau luar biasa ketika mereka mengamati perilaku tertentu. Karakteristik utamanya adalah: pertama, visi dan artikulasi; kedua, resiko pribadi; ketiga, kepekaan lingkungan; keempat, kepekaan terhadap kebutuhan pengikut; dan kelima, perilaku yang tidak konvensional. Pemimpin transaksional adalah pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikut mereka ke arah tujuan yang ditetapkan dengan menjelaskan persyaratan, peran, dan tugas yang diberikan kepada mereka. Karakteristik yang terlihat adalah: pertama, imbalan kontingensi; kedua, manajemen dengan pengecualian aktif; ketiga, manajemen dengan pengecualian pasif; keempat, laissez-faire. Pemimpin transformasional, pemimpin yang memberikan 4 aku, yaitu pertimbangan individual, motivasi inspirasional, pengaruh ideal, dan stimulasi intelektual. Karakteristiknya: pengaruh yang dapat diidealkan, inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual. Berikutnya kita akan membahas mengenai pemimpin otentik dan perilaku etis. Pemimpin otentik pada dasarnya pemimpin sejati tahu siapa mereka, apa yang mereka yakini dan apa yang mereka hargai, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai itu secara terbuka dan terus terang. Pengikut akan melihatnya sebagai etika. Pemimpin etis menggunakan cara etis untuk mendapatkan pengikut untuk mencapai tujuan mereka, dan tujuan itu sendiri adalah tujuan yang etis. Biasanya, pemimpin etis memiliki beberapa tindakan, di antaranya: pertama, berusaha untuk secara positif mengubah sikap dan perilaku karyawan. Kedua, terlibat dalam perilaku yang konstruktif secara sosial. Ketiga, tidak menyalahgunakan kekuasaan atau menggunakan cara yang tidak patut untuk mencapai tujuan dari etis itu sendiri. Selanjutnya ada kepercayaan. Kepercayaan atau yayasan kepemimpinan. Kepercayaan adalah sebuah harapan positif bahwa orang lain tidak akan melalui kata-kata, tindakan, atau keputusan bertindak secara oportunitis. Kepercayaan adalah proses yang bergantung pada sejarah atau keakraban berdasarkan sampel pengalaman yang relevan namun terbatas atau resikonya terbatas. Terus ada dimensi kepercayaan. Dimensi kepercayaan terdiri atas integritas berupa kejujuran, terus ada kompetensi berupa pengetahuan dan keterampilan teknis dan interpersonal seseorang. Yang ketiga ada konsistensi, yaitu berupa keandalan individu, prediktabilitas, dan penilaian yang baik dalam menangani situasi. Yang keempat ada loyalitas, berupa kesediaan untuk melindungi dan menyelamatkan muka bagi orang lain. Yang kelima atau terakhir ada keterbukaan, berupa mengandalkan orang itu untuk memberi Anda kebenaran penuh. Selanjutnya ada 3 jenis kepercayaan. Pertama, kepercayaan berbasis pencegahan. Kepercayaan didasarkan pada ketakutan akan pembalasan jika kepercayaan itu dilanggar. Kedua, kepercayaan berbasis pengetahuan. Kepercayaan didasarkan pada prediktabilitas perilaku yang berasal dari riwayat interaksi. Ketiga, kepercayaan berbasis identifikasi. Kepercayaan didasarkan pada saling pengertian tentang niat satu sama lain dan penghargaan terhadap keinginan dan keinginan satu sama lain. Kemudian ada prinsip dasar kepercayaan. Pertama, ketidakpercayaan mengusir kepercayaan. Kedua, kepercayaan melahirkan kepercayaan. Ketiga, pertumbuhan seringkali menutupi ketidakpercayaan. Keempat, penurunan atau perampingan menguji tingkat kepercayaan tertinggi. Kelima, kepercayaan meningkatkan kohesi. Keenam, kelompok yang tidak percaya merusak diri sendiri. Ketujuh, ketidakpercayaan biasanya mengurangi produktivitas.
Selanjutnya ada peran kepemimpinan kontemporer, memberikan kepemimpinan tim. Yang pertama ada bertindak sebagai penghubung dengan konstituensi eksternal. Yang kedua, mengelola konflik. Yang ketiga, sajikan sebagai pemecah masalah. Dan yang keempat, pelatihan untuk meningkatkan kinerja anggota tim. Peran kepemimpinan kontemporer, mentoring. Mentor adalah seorang karyawan senior yang mensponsori dan dukungan karyawan yang kurang berpengalaman atau anak didik. Kegiatan pendampingannya diantara lain menghadirkan ide yang jelas, mendengarkan dengan baik, berempati, berbagi pengalaman, bertindak sebagai panutan, membagikan kontak, dan memberikan paduan politik. Peran kepemimpinan kontemporer berupa kepemimpinan mandiri. Kepemimpinan mandiri adalah seperangkat proses yang melaluinya individu mengendalikan perilaku mereka sendiri, menciptakan pemimpin diri. Model kepemimpinan diri didorong karyawan untuk menciptakan tujuan yang ditentukannya sendiri, dorong penggunaan hadiah sendiri, buat pola pikir yang positif, ciptakan iklim kepemimpinan diri, dan dorong kritik diri. Kepemimpinan secara online. Kepemimpinan di kejauhan, membangun kepercayaan. Yang pertama, kurangnya kontak tatap muka dalam komunikasi elektronik menghilangkan isyarat nonverbal yang mendukung interaksi verbal. Yang kedua, tidak ada konteks yang mendukung untuk membantu penerima dengan interpretasi komunikasi elektronik. Kemudian, struktur dan nada pesan elektronik dapat sangat mempengaruhi respon penerima. Komunikasi lisan dan tertulis seseorang mungkin tidak mengikuti gaya yang sama. Kemudian keterampilan menulis kemungkinan akan menjadi perpanjangan dari keterampilan interpersonal. Tantangan untuk membangun kepemimpinan. Teori kepemimpinan atribusi. Gagasan bahwa kepemimpinan hanyalah atribusi yang dibuat orang tentang individu lain. Kualitas dikaitkan dengan pemimpin. Pemimpin itu cerdas, mudah bergaul, memiliki keterampilan verbal yang kuat, agresif, pengertian, dan rajin. Pemimpin yang efektif dianggap konsisten dan tak digoyahkan dalam keputusan mereka. Para pemimpin yang efektif memproyeksikan penampilan sebagai seorang pemimpin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.